Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari Ok Wibowo Hasim Kanit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini, menurut Andre, menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidakabsahan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir yakni Lilis guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah. Semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas Camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andre Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andre. Kades Wonowaraya dilindungi, kini diincar Aibda Hashim buntut uang damai 50 juta soal kasus Supriyani. Pihak Aibda Hashim menolak secara tegas adanya permintaan uang damai dari keluarga Guru Supriyani. Melalui pengacaranya, keluarga Aibda Hashim bakal mencari pihak-pihak yang menyebar kabar bohong tersebut. Tentunya, Kades Wonowaraya bernama Rokiman. Ya, lewat video yang beredar, Rokiman membongkar fakta adanya oknum yang meminta uang 50 juta kepada Supriyani. Rokiman sendiri melibatkan diri dalam kasus kekerasan guru terhadap muridnya ini sebagai seorang mediator. Di saat itulah, ia mengklaim dihubungi oknum polisi yang memberi kode 5 jari tanda uang 50 juta untuk damai. Mengetahui ada rekannya yang diincar untuk diproses hukum, DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, Sulawesi Tenggara, Sultra, menyatakan dukungan penuh kepada Rokiman. Ketua APDESI Sultra, Laode Alwi Haidatul, menyebutkan bahwa mereka telah menyiapkan 100 pengacara untuk mendampingi Rokiman. Tindakan ini diambil guna memastikan proses hukum yang adil dan menghindari potensi kriminalisasi terhadap kepala desa, Kades, yang hanya menjalankan perannya sebagai mediator. Laode Alwi menekankan bahwa perlindungan hukum ini penting agar kepala desa dapat memberikan keterangan dengan bebas dan tanpa tekanan. Kami berharap kehadiran 100 pengacara dan perlindungan dari LPSK ini dapat membantu mengungkap kebenaran dalam kasus ini, jelas Laode Alwi. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit.
Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra, 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta rupiah, janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta rupiah agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun, karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng yang harusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hasim Kanit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini, menurut Andre, menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidakabsahan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah. Semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kades Wonwaraya dilindungi, kini diincar Aibda Hashim buntut uang damai 50 juta soal kasus Supriyani. Pihak Aibda Hashim menolak secara tegas adanya permintaan uang damai dari keluarga Guru Supriyani. Melalui pengacaranya, keluarga Aibda Hashim bakal mencari pihak-pihak yang menyebar kabar bohong tersebut. Tentunya, target utama mereka adalah Kades Wonwaraya bernama Rokiman. Ya, lewat video yang beredar, Rokiman membongkar fakta adanya oknum yang meminta uang 50 juta kepada Supriyani. Rokiman sendiri melibatkan diri dalam kasus kekerasan guru terhadap muridnya ini sebagai seorang mediator. Di saat itulah, ia mengklaim dihubungi oknum polisi yang memberi kode 5 jari tanda uang 50 juta untuk damai. Mengetahui permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra, 29 Oktober kemarin.
Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta rupiah, janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta rupiah agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun, karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI, yang harusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hasim Kanit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini, menurut Andre, menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidakabsahan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah. Semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminal pun administrasi, ujar Andre. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kades Wonwaraya dilindungi, kini diincar Aibda Hashim buntut uang damai 50 juta soal kasus Supriyani. Pihak Aibda Hashim menolak secara tegas adanya permintaan uang damai dari keluarga Guru Supriyani. Melalui pengacaranya, keluarga Aibda Hashim bakal mencari pihak-pihak yang menyebar kabar bohong tersebut. Tentunya, target utama mereka adalah Kades Wonwaraya bernama Rokiman. Ya, lewat video yang beredar, Rokiman membongkar fakta adanya oknum yang meminta uang 50 juta kepada Supriyani. Rokiman sendiri melibatkan diri dalam kasus kekerasan guru terhadap muridnya ini sebagai seorang mediator. Di saat itulah, ia mengklaim dihubungi oknum polisi yang memberi kode 5 jari tanda uang 50 juta untuk damai. Mengetahui ada rekannya yang diincar untuk diproses hukum, DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, Sulawesi Tenggara, Sultra, menyatakan dukungan penuh kepada Rokiman. Ketua APDESI Sultra, Laode Alwi Haidatul, menyebutkan bahwa mereka telah menyiapkan 100 pengacara untuk mendampingi Rokiman. Tindakan ini diambil guna memastikan proses hukum yang adil dan menghindari potensi kriminalisasi terhadap kepala desa, Kades, yang hanya menjalankan perannya sebagai mediator. Laode Alwi menekankan bahwa perlindungan hukum ini penting agar kepala desa dapat memberikan keterangan dengan bebas dan tanpa tekanan.
Kami berharap kehadiran 100 pengacara dan perlindungan dari LPSK ini dapat membantu mengungkap kebenaran dalam kasus ini, jelaslah Ode Alwi. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta rupiah, janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta rupiah agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun, karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI, yang harusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hasim Kanit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini, menurut Andre, menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidakkabsahan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir yakni Lilis guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah. Semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kades Wonowaraya dilindungi, kini diincar Aibda Hashim buntut uang damai 50 juta soal kasus Supriyani. Pihak Aibda Hashim menolak secara tegas adanya permintaan uang damai dari keluarga Guru Supriyani. Melalui pengacaranya, keluarga Aibda Hashim bakal mencari pihak-pihak yang menyebar kabar bohong tersebut. Tentunya, target utama mereka adalah Kades Wonowaraya bernama Rokiman. Ya, lewat video yang beredar, Rokiman membongkar fakta adanya oknum yang meminta uang 50 juta kepada Supriyani. Rokiman sendiri melibatkan diri dalam kasus kekerasan guru terhadap muridnya ini sebagai seorang mediator. Di saat itulah,
Ia mengklaim dihubungi oknum polisi yang memberi kode 5 jari tanda uang 50 juta untuk damai. Mengetahui ada rekannya yang diincar untuk diproses hukum, DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, Sulawesi Tenggara, Sultra, menyatakan dukungan penuh kepada Rokiman. Ketua APDESI Sultra, Laode Alwi Haidatul, menyebutkan bahwa mereka telah menyiapkan 100 pengacara untuk mendampingi Rokiman. Tindakan ini diambil guna memastikan proses hukum yang adil dan menghindari potensi kriminalisasi terhadap kepala desa, Kades, yang hanya menjalankan perannya sebagai mediator. Laode Alwi menekankan bahwa perlindungan hukum ini penting agar kepala desa dapat memberikan keterangan dengan bebas dan tanpa tekanan. Kami berharap kehadiran 100 pengacara dan perlindungan dari LPSK ini dapat membantu mengungkap kebenaran dalam kasus ini, jelas Laode Alwi. Kasus Supriyani Guru Honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra, 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta rupiah, janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta rupiah agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun, karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI, yang harusnya membela keadilan, bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hasim Kanit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini, menurut Andre, menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidakkabsahan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir yakni Lilis guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah. Semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejarnya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, camatnya seperti itu. Karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kades Wonowaraya dilindungi, kini diincar Aibda Hashim buntut uang damai 50 juta soal kasus Supriyani. Pihak Aibda Hashim menolak secara tegas adanya permintaan uang damai dari keluarga Guru Supriyani. Melalui pengacaranya, keluarga Aibda Hashim bakal mencari pihak-pihak yang menyebar kabar bohong tersebut. Tentunya, target utama mereka adalah Kades Wonowaraya bernama Rokiman. Ya, lewat video yang beredar, Rokiman membongkar fakta adanya oknum yang meminta uang 50 juta kepada Supriyani.
Rokiman sendiri melibatkan diri dalam kasus kekerasan guru terhadap muridnya ini sebagai seorang mediator. Di saat itulah, ia mengklaim dihubungi oknum polisi yang memberi kode 5 jari tanda uang 50 juta untuk damai. Mengetahui ada rekannya yang diincar untuk diproses hukum, DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, Sulawesi Tenggara, Sultra, menyatakan dukungan penuh kepada Rokiman. Ketua APDESI Sultra Alwi Haidatul, menyebutkan bahwa mereka telah menyiapkan 100 pengacara untuk mendampingi Rokiman. Tindakan ini diambil guna memastikan proses hukum yang adil dan menghindari potensi kriminalisasi terhadap kepala desa, Kades, yang hanya menjalankan perannya sebagai mediator. Laode Rupiah, janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta rupiah agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun, karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI, yang harusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hasim Kanit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini, menurut Andre, menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabsahan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir yakni Lilis guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah. Semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kades Wonowaraya dilindungi, kini diincar Aibda Hashim buntut uang damai 50 juta soal kasus Supriyani. Sultra menyatakan dukungan penuh kepada Rokiman. Ketua APDESI Sultra, Laode Alwi Haidatul, menyebutkan bahwa mereka telah menyiapkan 100 pengacara untuk mendampingi Rokiman. Tindakan ini diambil guna memastikan proses hukum yang adil dan menghindari potensi kriminalisasi terhadap kepala desa, Kades, yang hanya menjalankan perannya sebagai mediator. Laode Alwi menekankan bahwa perlindungan hukum ini penting agar kepala desa dapat memberikan keterangan dengan bebas dan tanpa tekanan. Kami berharap kehadiran 100 pengacara dan perlindungan dari LPSK ini dapat membantu mengungkap kebenaran dalam kasus ini, jelas Laode Alwi. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024, ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra, 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta rupiah, janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta rupiah agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun, karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI, yang harusnya membela keadilan
bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hasim Kanit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini, menurut Andre, menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidakabsahan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah. Semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak. Kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu. Karena jujur waktu kejadian saya, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kades Wonowaraya dilindungi, kini diincar Aibda Hashim buntut uang damai 50 juta soal kasus Supriyani. Pihak Aibda Hashim menolak secara tegas adanya permintaan uang damai dari keluarga Guru Supriyani. Melalui pengacaranya, keluarga Aibda Hashim bakal mencari pihak-pihak yang menyebar kabar bohong tersebut. Tentunya, target utama mereka adalah Kades Wonowaraya bernama Rokiman. Ya, lewat video yang beredar, Rokiman membongkar fakta adanya oknum yang meminta uang 50 juta kepada Supriyani. Rokiman sendiri melibatkan diri dalam kasus kekerasan guru terhadap muridnya ini sebagai seorang mediator. Di saat itulah, ia mengklaim dihubungi oknum polisi yang memberi kode 5 jari tanda uang 50 juta untuk damai. Mengetahui ada rekannya yang diincar untuk diproses hukum, DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, Sulawesi Tenggara, Sultra, menyatakan dukungan penuh kepada Rokiman. Ketua APDESI Sultra, Laode Alwi Haidatul, menyebutkan bahwa mereka telah menyiapkan 100 pengacara untuk mendampingi Rokiman. Tindakan ini diambil guna memastikan proses hukum yang adil dan menghindari potensi kriminalisasi terhadap kepala desa, Kades, yang hanya menjalankan perannya sebagai mediator. Laode Alwi menekankan bahwa perlindungan hukum ini penting agar kepala desa dapat memberikan keterangan dengan bebas dan tanpa tekanan. Kami berharap kehadiran 100 pengacara dan perlindungan dari LPS mengungkap kebenaran dalam kasus ini, jelas Laode Alwi. Kasus Supriyani Guru Honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani,
Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024, ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra, 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta rupiah, janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta rupiah agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun, karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI, yang harusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hasim Kanit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini, menurut Andre, menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidaksabsahan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah. Semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu. Karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kades Wonwaraya dilindungi, kini diincar Aibda Hashim buntut uang damai 50 juta. Pihak Aibda Hashim menolak secara tegas adanya permintaan uang damai dari keluarga Guru Supriyani. Melalui pengacaranya, keluarga Aibda Hashim bakal mencari pihak-pihak yang menyebar kabar bohong tersebut. Tentunya, target utama mereka adalah Kades Wonwaraya bernama Rokiman. Ya, lewat video yang beredar, Rokiman membongkar fakta adanya oknum yang meminta uang 50 juta kepada Supriyani. Rokiman sendiri melibatkan diri dalam kasus kekerasan guru terhadap muridnya ini sebagai seorang mediator. Di saat itulah, ia mengklaim dihubungi oknum polisi yang memberi kode 5 jari tanda uang 50 juta untuk damai. Mengetahui ada rekannya yang diincar untuk diproses hukum, DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, Sulawesi Tenggara, Sultra, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua APDESI Sultra, Laode Alwi Haidatul, menyebutkan bahwa mereka telah menyiapkan 100 pengacara untuk mendampingi Rokiman.
Tindakan ini diambil guna memastikan proses hukum yang adil dan menghindari potensi kriminalisasi terhadap kepala desa, Kades, yang hanya menjalankan perannya sebagai mediator. Laode Alwi menekankan bahwa perlindungan hukum ini penting agar kepala desa dapat memberikan keterangan dengan bebas dan tanpa tekanan. Kami berharap kehadiran 100 pengacara dan perlindungan dari LPSK ini dapat membantu mengungkap kebenaran dalam kasus ini, jelas Laode Alwi. Kasus Supriyani Guru Honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra, 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta rupiah, janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta rupiah agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun, karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI, yang harusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut, tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kades Wonowaraya dilindungi, kini diincar Aibda Hashim buntut uang damai 50 juta soal kasus Supriyani. Pihak Aibda Hashim menolak secara tegas adanya permintaan uang damai dari keluarga Guru Supriyani. Melalui pengacaranya, keluarga Aibda Hashim bakal mencari pihak-pihak yang menyebar kabar bohong tersebut. Tentunya, target utama mereka adalah Kades Wonowaraya bernama Rokiman. Ya, lewat video yang beredar, Rokiman membongkar fakta adanya oknum yang meminta uang 50 juta kepada Supriyani. Rokiman sendiri melibatkan diri dalam kasus kekerasan guru terhadap muridnya ini sebagai seorang mediator. Di saat itulah, ia mengklaim dihubungi oknum polisi yang memberi kode 5 jari tanda uang 50 juta untuk damai. Mengetahui ada rekannya yang diincar untuk diproses hukum, DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, Sulawesi Tenggara, Sultra, menyatakan dukungan penuh kepada Rokiman. Ketua APDESI Sultra, Laode Alwi Haidatul, menyebutkan bahwa mereka telah menyiapkan 100 pengacara untuk mendampingi Rokiman. Tindakan ini diambil guna memastikan proses hukum yang adil dan menghindari potensi kriminalisasi terhadap kepala desa, Kades, yang hanya menjalankan perannya sebagai mediator. Laode Alwi menekankan bahwa perlindungan hukum ini penting agar kepala desa dari LPSK ini dapat membantu mengungkap kebenaran dalam kasus ini,
Jelas Laode Alwi. Kasus Supriyani guru honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito Riani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra, 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta rupiah, janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta rupiah agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun, karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI, yang harusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hasim Kanit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini, menurut Andre, menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidakkabsahan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir yakni Lilis guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah. Semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujak, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kades Wonowaraya dilindungi, kini di 50 juta soal kasus Supriyani. Pihak Aibda Hashim menolak secara tegas adanya permintaan uang damai dari keluarga Guru Supriyani. Melalui pengacaranya, keluarga Aibda Hashim bakal mencari pihak-pihak yang menyebar kabar bohong tersebut. Tentunya, target utama mereka adalah Kades Wonowaraya bernama Rokiman. Ya, lewat video yang beredar, Rokiman membongkar fakta adanya oknum yang meminta uang 50 juta kepada Supriyani. Rokiman sendiri melibatkan diri dalam kasus kekerasan guru terhadap muridnya ini sebagai seorang mediator. Di saat itulah, ia mengklaim dihubungi oknum polisi yang memberi kode 5 jari tanda uang 50 juta untuk damai. Mengetahui ada rekannya yang diincar untuk diproses hukum, DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, Sulawesi Tenggara, Sultra,
menyatakan dukungan penuh kepada Rokiman. Ketua Abdesi Sultra, Laode Alwi Haidatul, menyebutkan bahwa mereka telah menyiapkan 100 pengacara untuk mendampingi Rokiman. Tindakan ini diambil guna memastikan proses hukum yang adil dan menghindari potensi kriminalisasi terhadap kepala desa, kades, yang hanya menjalankan perannya sebagai mediator. Laode Alwi menekankan bahwa perlindungan hukum ini penting agar kepala desa dapat memberikan keterangan dengan bebas dan tanpa tekanan. Kami berharap kehadiran 100 pengacara dan perlindungan dari LPSK ini dapat membantu mengungkap kebenaran dalam kasus ini, jelas Laode Alwi. Kasus Supriyani Guru Honorer Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara makin rumit. Muncul pihak-pihak yang seharusnya melindungi haknya tetapi ikut andil dalam dugaan pemerasan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan seperti dikutip Jumat 1 Oktober 2024. Ada dugaan pemerasan Kapolsek Baito dan permintaan uang dari oknum yang mengaku Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra, 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta rupiah, janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta rupiah agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun, karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI, yang harusnya membela keadilan, bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dia. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hasim Kanit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini, menurut Andre, menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidakkabsahan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir yakni, Lilis guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah. Semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex-camat Baito mendadak ubah pernyataan soal mobil ditembak. Nama Bupati Konawe Selatan ikut menjadi sorotan dalam kasus guru diduga menganiaya murid di Baito. Terdakwa bernama Guru Supriyani dilaporkan seorang polisi bernama Aibda Wibowo Hashim telah menganiaya anaknya yang masih berstatuskan pelajar kelas 1 SD. Supriyani hingga kini bersikeras tidak bersalah. Selain perkara adanya isu permintaan uang damai dari aparat kepolisian, fakta baru lainnya terungkap ketika Camat Baito dicopot dari jabatannya. Camat Baito, Sudarsono Mangidi, harus lengser dari jabatannya lantaran mengizinkan Supriyani tinggal di rumah dinasnya. Bupati Konawe Selatan, Surunudin, mengganti Sudarsono dengan Kasatpol PP Konawe Selatan, Ivan Ardiansyah. Tak lama setelah pencopotan, mantan bawahan Sudarsono mendadak mengubah pernyataannya terkait peristiwa mobil dinas camat ditembak OTK. Dalam keterangan seusai kejadian pada Senin, 28 Oktober 2024, Herwan Malengga mengaku terjadi usai dari rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik ke rumah jabatan Camat Baito. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar ada bunyi keras. Herwan sempat menduga penyebab kaca mobil tersebut karena ditabrak oleh burung, namun tidak ditemukan bekasnya. Herwan juga menyebut, tak lama kata dia ada seorang warga menunjuk orang tak dikenal, OTK. Ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Akan tetapi OTK tersebut lari ke arah semak-semak. Saya sempat kejar tadi, tapi dia sudah jauh, lari ke arah semak-semak, katanya. Pernyataan Herwan ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian pada Rabu, 30 Oktober 2024. Herwan Malengga justru menduga pecahnya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditabrak burung. Herwan juga memastikan tidak mendengar ada suara tembakan. Pada saat saya berhenti, saya tidak dengar ada suara tembakan, cuma ada bunyi keras pada bagian kaca dan saya juga tidak melihat ada orang di sekitar saya. Mungkin itu hanya suara akibat burung yang menabrak kaca mobil, jelasnya. Pernyataan berbeda Herwan ini membuat bingung kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Saya kaget ada videonya seperti itu, karena jujur waktu kejadian saya ada di Rujab, rumah jabatan, Camat Baito. Karena Ibu Supriyani kami titipkan di situ, ungkap Andri. Kades Wonwaraya dilindungi, kini diincar Aibda Hashim buntut uang damai 50 juta soal kasus Supriyani. Pihak Aibda Hashim menolak secara tegas adanya permintaan uang damai dari keluarga Guru Supriyani.
Melalui pengacaranya, keluarga Aibda Hashim bakal mencari pihak-pihak yang menyebar kabar bohong tersebut. Tentunya, target utama mereka adalah Kades Wonwaraya bernama Rokiman. Ya, lewat video yang beredar, Rokiman membongkar fakta adanya oknum yang meminta uang 50 juta kepada Supriyani. Rokiman sendiri melibatkan diri dalam kasus kekerasan guru terhadap muridnya ini sebagai seorang mediator. Di saat itulah, ia mengklaim dihubungi oknum polisi yang memberi kode 5 jari tanda uang 50 juta untuk damai. Mengetahui ada rekannya yang diincar untuk diproses hukum, DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, Sulawesi Tenggara, Sultra, menyatakan dukungan penuh kepada Rokiman. Ketua APDESI Sultra, Laode Alwi Haidatul, menyebutkan bahwa mereka telah menyiapkan 100 pengacara Anak Indonesia, KPAI. Hal ini dibenarkan Supriyani saat wawancara eksklusif dengan Tribun Sultra, 29 Oktober kemarin. Ada orang yang mengaku dari KPAI meminta uang 15 juta rupiah, janji bantu bebaskan Supriyani dari tahanan kejaksaan. Saat di kejaksaan, Supriyani dihubungi oleh pihak yang mengaku dari KPAI dan diminta 15 juta rupiah agar tidak ditahan, ungkap Andre. Namun, karena kondisi ekonomi yang sulit, Supriyani tak mampu menyanggupi sehingga ditahan. Kasus ini mencoreng kepercayaan terhadap institusi seperti KPAI, yang harusnya membela keadilan bagi kaum rentan seperti Supriyani, jelasnya. Andre menyoroti benturan kepentingan dalam proses hukum yang dialami kliennya. Orang tua siswa yang melaporkan Supriyani diketahui istri dari Aibda Wibowo Hasim Kanit Intelam Polsek Baito. Dia merupakan personel kepolisian dan rekan dari penyidik yang menangani kasus ini di Polsek Baito. Hal ini, menurut Andre, menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai keadilan. Dengan adanya benturan kepentingan ini, kami menganggap proses penyidikan menjadi tidak sah. Ini berdampak pada ketidakabsahan surat dakwaan yang seharusnya bisa digugurkan, tegas Andre. Maka itu Andre optimis kliennya menang karena memang tidak bersalah. Hal itu terbukti dari saksi yang hadir yakni Lilis, guru kelas siswa D korban penganiayaan anak dari oknum polisi. Lalu guru orang wali siswa teman D di kelas yang sama dan kepala sekolah. Semua membantah keterangan dari saksi yang diajukan pihak Aibda WH. Sementara saksi dari Aibda WH adalah anak-anak yang masih tetangga korban. Kami akan berusaha membuktikan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani oknum polisi dan jaksa. Jika terbukti, kami berharap pelaku dapat dihukum sesuai dengan undang-undang, baik secara pidana maupun administrasi, ujar Andre. Supriyani dalam tekanan, anak buah ex